Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari Selasa 23 Desember 2025. Bersyukur kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi hari ini, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami boleh bangun di pagi hari ini, kami boleh menikmati hari yang baru dan segala berkat yang baru yang Tuhan sediakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu saat ini. Kiranya Tuhan yang menuntun kami di dalam terang Roh Kudus, kami terus memahami kebenaran firman Tuhan. Kami terus dimampukan untuk berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dan bersabdalah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berkata, pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca kisah kelahiran Yesus, ada beberapa nama yang disebut di seputar berita kelahiran Yesus, dan nama-nama itu bukan nama orang-orang biasa. Mereka adalah pemimpin pemerintahan pada masa itu. Dalam bacaan kita dikisahkan bahwa Yesus lahir pada masa pemerintahan Kaisar Agustus sebagai pemimpin tertinggi di Kekaisaran Romawi dan Kirenius sebagai gubernurnya. Bukan hanya itu, kisah kelahiran Yesus pun mencatat nama Raja Herodes yang juga memerintah di Yudea. Mengapa nama-nama mereka penting dicatat dalam kisah kelahiran Yesus? Tentu saja untuk menjadi bukti bahwa kisah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus adalah peristiwa yang benar-benar telah terjadi dalam sejarah dunia, bukan cerita fiksi atau berita hoaks. Penulisan nama-nama pemimpin ini menjadi bukti bahwa Kristus sungguh-sungguh pernah lahir dan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Bahkan kita tahu, puncak karya Kristus saat ia disalibkan pun dicatat sebagai peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Sejarah pun membuktikan bahwa nubuat para nabi di dalam perjanjian lama digenapi melalui kedatangan Kristus ke dunia ini. Tuhan memakai wadah sejarah dunia untuk menyatakan karya keselamatannya. Sejarah dunia berjalan bersama dengan sejarah penyelamatan Allah bagi dunia, meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah sungguh-sungguh Allah yang lahir dan berkarya di dunia ini, mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Karena itu tidak ada alasan untuk ragu, tidak percaya, atau mempertanyakan kebenaran kelahiran Sang Juru Selamat, Sang Kasih, Sang Damai Sejahtera, dan Sang Terang itu benar-benar pernah lahir, dan telah datang, dan Ia pun berjanji akan datang kembali untuk kedua kalinya. Karena itu nantikanlah Dia dengan selalu hidup dalam kebenaran. Karena Dia sungguh-sungguh adalah Allah, Tuhan dan Juru Selamat bagi kita yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Kami diingatkan bahwa Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat yang pernah lahir di tengah-tengah dunia ini, yang telah datang ke dunia ini,
untuk menyelamatkan kami dari dosa. Kami bersyukur sebagai bagian dari karya penyelamatan Allah bagi dunia ini. Dan biarlah ini semua meneguhkan iman percaya kami. Apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami di dunia ini, kami senantiasa berserah penuh kepada Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang datang untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini dalam pimpinanmu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat menjalani hari yang baru. Tuhan Yesus menyertai kita dan memberkati kita. Amin.